Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari pasal yang terakhir di bab yang ketiga, yaitu Al-Faslus Sabi', pasal yang ketujuh. Ya, pembahasan pasal yang ketujuh ini adalah Al-Fi'lu bin nadhari ila taghyirihi. Ya, kata kerja ditinjau dari apa? Perubahannya, yaitu perubahan bentuk akhir dari apa? Fi'il tersebut. Ada dua, ada fi'il yang mabni dan yang terakhir ada fi'il yang mu'rab. Nah, fi'il yang mabni artinya fi'il yang tetap, tidak bisa mengalami apa? Perubahan. Apapun alasannya, mau dipengaruhi, didahului oleh awamil ataupun tidak dipengaruhi, didahului oleh ya awamil, kata-kata yang bisa apa? Merubah ya kata yang lainnya. Yang kedua adalah fi'il mu'arab, yaitu kata kerja yang bisa berubah bentuk akhirnya, harokat akhirnya karena ya dipengaruhi oleh apa? Amil-amil tertentu. Ya, seperti ya an-nawasib, seperti al-jawazim. Ya, kumpulan ya huruf-huruf yang bisa menasabkan ataupun yang bisa apa? Menjazmkan. Nah, dia terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh itu. Sedangkan fi'il mabni mau didahului dengan apa? Ya, kumpulan nawasib ataupun tidak, dia tetap sebagaimana bentuk semula. Ataupun didahului dengan kumpulan apa? Huruf-huruf jawazim, kata-kata yang bisa menjazmkan, dia pun tetap ya seperti bentuk semula. Nah, tadi telah kita singgung bahwasanya bentuk fi'il mabni yang pertama adalah apa? Fi'lul madhi. Kata kerja apa? Lampau. Nah, kemudian yang kedua, ya saudaraku dan saudariku, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, bentuk apa? Af'al al-mabniyah yang kedua adalah apa? Ya, fi'lul mudhari. Ya, fi'lul mudhari. Ya, saya ulang. Ya, fi'lul mudhari'i ya, atau kita simbolkan dengan apa? F2 gitu ya. Fi'lul mudhari ya, yang apa? Naam, bersambung dengan apa? Nunut taukid atau nunun niswah dulu. Nunun niswati. Naam. Nunun niswati. Ya, nunun niswah di sini adalah fi'il mudhari yang mengacu kepada dhamir apa? Hunna, antunna. Antunna. Nah. Kemudian yang kedua ya, bila dia disambungkan dengan apa? Nunut taukidi. Naam. Nunut taukidi. Ya kan? Mubasyarah, ya. Ini alasan mengapa fi'il mudhari F2 itu dikatakan dia apa? Masuk ke dalam af'al al-mabniyah. Ya. Yaitu apa? Fi'il-fi'il yang mabni. Ya. Bisa antum dan antunna lihat ya di halaman yang ke-52. Ya. Di sana disebutkan alamatu bina'il fi'lil mudhari'i. Ya, tanda mabninya tetapnya fi'il mudhari.
Jadi fi'il mudhari itu masuk ke dalam apa? Af'al al-mabniyah, fi'il-fi'il yang mabni dengan dua ketentuan ini. Ya, dengan dua apa? Ketentuan. Apa yang pertama? Bila fi'il mudhari tersebut bersambung dengan apa? Nunun niswah. Apa itu nunun niswah? Yaitu huruf nun yang ada pada fi'il mudhari yang menunjukkan arti apa? Bilangan jamak dan dia berjenis apa? Perempuan. Maka nunun niswah ini hanya ada pada dhamir hunna fi'il mudhari dan antunna pada fi'il mudhari. Ya kan? Maka tanda mabninya dengan apa? Nah, di sana dijelaskan, ya. Tanda mabninya fi'il mudhari ada berapa? Ada dua. Apa yang pertama? Perhatikan baik-baik, ya. Yang pertama adalah apa? Mabninya dengan apa? Sukun, ya. Sukunun, ya. Jadi tanda mabninya fi'il mudhari yang pertama adalah apa? Sukun. Maksudnya sukun pada apa? Lam fi'ilnya. Kapan? Ya, di sana dijelaskan idza tasalat bihi nunun niswah. Tanda mabninya fi'il mudhari itu dengan sukun, saudaraku dan saudariku, bila dia apa? Bersambung dengan apa? Nunun niswah. Atau bila dia mengacu kepada apa? Na'am, dhamir hunna ataupun dhamir antunna. Maka dari keterangan ini, bila antum antunna gitu ya, mendapati tasrif fi'il mudhari dan apa? Pas ada pada dhamir hunna ataupun apa? Antunna, maka pastikan fi'il mudhari itu fi'il yang mabni, tanda mabninya dengan apa? Sukun. Ya, perhatikan contohnya, ya, yaitu apa? Mabni dengan sukun. Contohnya misalnya kata na'am, ya, yadhhabna, okay. Yadhhabna, ya kan? Kata tadhhabna, na'am, ya. Kata ya yaktubna, na'am, yaktubna. Kata taktubna, na'am. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, yadhhabna, ya, dengan huruf mudhara'ah ya, ini adalah apa? Dhamir hunna. Naam, dhamir hunna. Sedangkan tadhhabna dengan awalan apa? Huruf mudhara'ah ta, ini adalah dhamir apa? Antunna. Naam. Ya. Yaktubna sama, ya, karena berawalan dengan huruf mudhara'ah ya, maka ini adalah apa? Dhamir hunna. Naam, ya, hunna. Yaktubna. Kemudian taktubna, ya, ini adalah apa? Karena berawalan dengan huruf mudhara'ah ta, maka dia apa? Dhamir antunna. Naam, apa? Antunna. Nah, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, ya. 4 kata yang saya tuliskan ini, yadhhabna, tadhhabna, yaktubna, taktubna, di sini masing-masing berakhiran dengan huruf nun. Dengan huruf apa? Nun. Yadhhabna, tadhhabna, yaktubna, taktubna. Di sini masing-masing berakhiran dengan huruf apa? Huruf nun. Nah, huruf nun inilah yang dikatakan dengan istilah apa? Nunun niswah. Yaitu huruf nun yang menunjukkan bilangan jamak dan berjenis apa? Perempuan. Maka saya pertegas, yaitu di dhamir hunna dan antunna. Jadi sekali lagi tolong dicermati saudaraku saudariku, ketika antum antunna mentasrif fi'il apa? Mudhari, kemudian antum antunna sampai pada dhamir hunna ataupun apa? Antunna, maka pastikan Anda sedang apa? Mendapati fi'il yang mabni bentuk yang kedua, yaitu apa? Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah.
Ya, ini A. Ya, sedangkan yang B-nya yaitu apa? Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Nah, perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, tanda apa? Mabni yang kedua untuk fi'il mudhari. Kalau tadi yang pertama kan sukun ya kan? Yang kedua adalah apa? Fathah. Nah, ini. Jadi yang kedua ya tanda mabninya fi'il mudhari adalah apa? Fathatun. Ya. Fathatun. Nah, perlu diingat bahwa tanda mabninya fi'il mudhari yang kedua, fathah ini tidak sama dengan tanda mabninya fi'il madhi yang pertama. Kalau tanda mabninya fi'il madhi yang pertama, fathah juga. Di sini juga fathah. Tapi lihat, dia ada dalam pembahasan fi'il madhi. Dia ada di dhamir apa tadi? Naam, huwa. Dia ada di dhamir apa? Huma. Dia ada di dhamir apa tadi? Naam, hiya, huma. Naam untuk jenis mudzakkar dan jenis apa? Muannas. Ya. Jadi di sini ada yang kelewat ya, yaitu apa tadi? Fi'il madhi ya. Tanda mabni yang kedua dan yang ketiga. Nanti insya Allah akan kita sampaikan setelah kita menyelesaikan apa? Fi'il mudhari. Nah, jadi ada yang kelewat ya. Maaf, afwan saudaraku dan saudariku. Ini tadi belum kita bahas ini. Ini belum kita bahas. Naam ya. Tapi kita sudah masuk ke yaitu fi'il mudhari. Tidak mengapa. Kita lanjutkan dulu fi'il mudhari baru nanti kita masuk ke fi'il madhi lagi. Jadi fi'il mudhari ya kan dia mabni dengan catatan apa tadi ya bersambung dengan nun niswah di dhamir hunna dan antunna. Yang kedua dia apa bersambung dengan nun taukid. Maka tanda mabninya fi'il mudhari ada sukun bila bersambung dengan nun niswah ada fathah. Nah, kapan dia fathah? Perhatikan di halaman 52. Idza tasalat bihi nunut taukid mubasyaratan. Yaitu apabila dia apa? Bersambung dengan apa? Nun taukid. Ya. Nun yang menunjukkan arti apa? Pengeras, penegas, penguat arti dari kata itu sendiri. Dan perlu diingat saudaraku dan saudariku, nun taukid, huruf nun yang menunjukkan arti pengeras, penegas, penguat arti dari kata yang ada padanya apa? Nun taukid itu, dia ada dua bentuk. Ada bentuknya seperti ini, gitu ya. Nun yang bertasdid dan dia berharokat apa? Fathah. Ada pula dia apa? Nun yang apa? Disukunkan. Sama-sama menunjukkan arti taukid. Taukid artinya apa? Pengeras, penguat, penegas arti dari kata yang di situ ada nun taukid. Nah, nun seperti ini dinamakan atau diistilahkan dengan apa? Nunut taukid tsaqilah. Tsaqilah, tsaqilah artinya apa? Naam yang bertasdid dan berharokat fathah. Sedangkan nun yang berharokat sukun diistilahkan dengan apa? Nunut taukidi khafifah. Ya, yaitu nun taukid yang apa? Ringan. Gitu ya. Jadi ini perlu dipahami oleh antum dan antunna bahwa nun taukid ada yang bertasdid, ada pula yang sukun. Nah, jadi tanda mabninya harus dengan fathah. Kapan? Bila fi'il mudhari itu bersambung dengan nun taukid secara langsung. Contoh misalnya ya kan, yaitu kata misalnya yadhabu. Naam ya. Yadhabu. Kemudian saya hendak gabungkan, hendak saya sambungkan dengan nun taukid. Yadhabu ini bentuk fi'il mudhari. Dia masih apa? Bentuk asal. Tapi setelah saya apa? Gabungkan dengan nun taukid, naam. Gitu ya. Naam. Maka perhatikan baik-baik. Harokat lam fi'ilnya
huruf yang terakhir dari apa? Fiil tersebut, ya, maka harus dirubah menjadi apa? Naam, fathah. Nah, fathah. Maka dibaca apa? Yadhabanna. Nah, perubahan dari dhammah ke fathah inilah yang dijadikan sebagai apa? Tanda mabninya fi'il mudhari'. Yang kedua, yaitu apa? Fathah apabila bersambung dengan nun taukid secara langsung. Atau misalnya kata yaktubu misalnya. Perhatikan baik-baik. Yaktubu. Yaktubu. Kemudian hendak saya gabungkan dengan nun taukid, ya, bentuk yang kedua, yaitu yang berharokat apa? Sukun. Kita sambungkan ya, perhatikan baik-baik. Ya. Jadi yaktubu saya sambungkan dengan apa? Huruf nun yang berharokat sukun. Namanya apa ini? Nun taukid khafifah. Kalau ini nun taukid tsaqilah. Nah, maka di sana berubah menjadi apa? Harokat fathah. Perhatikan. Ya kan? Maka jadilah apa? Yaktuban. Apa? Yaktuban. Nah, perubahan harokat lam fi'il dari dhammah menjadi fathah inilah, ya, yang dikatakan sebagai apa? Tanda mabninya fi'il mudhari' yang terakhir. Yaitu apa? Mabniun alal fathi. Mabni dengan apa? Fathah. Jadi sekali lagi, saudaraku saudariku, fi'il mudhari' ada yang mabni dengan catatan bersambung dengan nun niswah atau dia mengacu kepada dhamir hunna ataupun antunna. Yang kedua mabniun ala sukun. Maaf ya. Fi'il mudhari' mabniun ala sukun bila dia bersambung dengan nun niswah, yaitu mengacu kepada dhamir hunna dan antunna. Yang kedua, fi'il mudhari' mabniun alal fathah, ya, bila bersambung dengan nun taukid secara apa? Langsung. Baik nun taukidnya yang bertasydid ataupun yang sukun. Bertasydid dikatakan nun taukid tsaqilah, sedangkan yang sukun dikatakan nun taukid khafifah. Tsaqilah artinya berat, khafifah artinya apa? Ringan. Perhatikan contohnya. Yadhabanna. Yadhabanna. Asalnya apa tadi? Yadhabu. Kemudian apa? Yaktuban. Apa? Yaktuban. Asalnya apa? Yaktubu. Begitu pula seterusnya. Ini, ya, tanda mabninya fi'il mudhari'. Mabniun 'ala sukun. Mabniun 'alal fathati. Mabniun 'ala sukun bila mengacu kepada dhamir hunna dan antunna. Mabniun 'alal fathah bila bersambung dengan nun taukid secara langsung. Baik yang pertama bentuk seperti ini ataupun yang kedua bentuk seperti ini. Semoga ini bisa dipahami. Oke. Kemudian kita akan kembali ke fi'il madhi karena tadi ada yang terlewat, saudaraku dan saudariku. Kita baru membahas apa? Fi'il madhi yang mabni dengan apa? Fathah. Ya, fi'il madhi yang mabni dengan fathah ada di dhamir huwa, ada di dhamir huma, ada di dhamir hiya, ada di dhamir huma. Istilahnya apa tadi? Di dhamir huwa idza lam yattasil bi syai'. Di dhamir huma untuk mudzakkar idza tasalat bihi aliful itsnain. Hiya dan huma untuk perempuan idza tasalat bihi ta'ut ta'nis. Apabila dia bersambung dengan apa? Ta'nis, yaitu huruf ta yang menunjukkan jenis perempuan. Nah, sekarang kita akan masuk ke alamatu bina'i fi'lil madhi, tanda mabninya fi'il madhi, kata kerja lampau, ya, yang keberapa? Yang kedua. Ya, kita akan membahas tanda mabninya fi'il madhi
Ya, yang kedua. Apa itu? Yaitu apa? Dhammatun. Fi'il madhi dia mabninya dengan apa? Dhammah. Kembali ke halaman 51 ya. Yaitu apa? Idza tasalat bihi wawul jamaah. Ya, apabila dia bersambung dengan apa? Wawu, huruf wawu yang menunjukkan arti apa? Jamak. Ini saya hapus dulu. Ya, jadi sudah antum dan antuna hafalkan ya. Jadi mabninya fi'il madhi dengan fathah ada di 4 dhamir. Ada di berapa tadi? Ada di 4 dhamir. Huwa, terus apa tadi? Huma untuk mudzakkar, kemudian apa? Hiya, kemudian yang terakhir apa? Huma untuk muannas. Dengan 3 penyebutan tadi. Ya. Bila tidak bersambung dengan apa-apa, bila bersambung dengan alif yang menunjukkan arti dualis, dan bila bersambung dengan huruf ta yang menunjukkan arti apa? Perempuan. Nah, jadi fi'il madhi, fokus ke sini ya saudaraku saudariku. Fi'il madhi ya, dia mabni dengan tanda dhammah apabila, perhatikan baik-baik. Fi'il madhi F1 dia mabninya dengan dhammah, harokat dhammah apabila dia bersambung dengan apa? Wawul jamaah. Apa itu? Wawul jamaati. Wawul jamaah. Wawul jamaah ini ada pada dhamir hum. Perhatikan baik-baik. Ada pada dhamir hum. Apa maksudnya? Ketika antunna mendapati fi'il madhi, dan fi'il madhi itu apa? Ya, ada pada dhamir hum, maka pastikan dia mabni dengan apa? Dhammah. Perhatikan contohnya. Misalnya kata na'am. Katabu. Na'am ya. Kemudian kata apa tadi? Qara'u. Na'am, kata apa tadi? Sajadu. Kata apa tadi? Na'am. Fahimu. Perhatikan baik-baik. Iya kan? Fi'il yang saya tuliskan ini katabu, sajadu, qara'u, fahimu, dia bersambung dengan apa? Wawul jamaah. Maksudnya setelah lam fi'ilnya, setelah ba ada wawu, setelah dal ada wawu, setelah hamzah ada wawu, setelah mim ada wawu. Yaitu apa? Setelah lam fi'ilnya, huruf terakhirnya di situ disambungkan dengan huruf apa? Huruf wawu. Wawu ini adalah wawu yang menunjukkan apa? Bilangan lebih dari 2, 3 sampai tak terhingga. Maka perhatikan harokat lam fi'ilnya. Nah, harokat lam fi'ilnya di sini dengan apa? Dengan dhammah. Maka dia dikatakan katabu, sajadu, qara'u, fahimu, fi'il madhi, mabninya dengan apa? Dhammah. Alasannya apa? Bersambung dengan wawul jamaah. Atau yang lebih cepatnya karena dia mengacu kepada dhamir hum. Ya, jadi ingat baik-baik ya, tidak ada dhamir yang keduanya. Ya, beda dengan tadi ya kan? Mabniun alal fathi, ada di huwa, ada di huma, ada di hiya, ada di huma untuk muannas. Ada 4 dhamir. Sedangkan mabniun ala dhammah, ya kan? Ala dhammati hanya ada di dhamir hum saja. Maka ketika saudaraku saudariku ya mentasrif apa? Fi'il madhi, mau yang terdiri dari 3 huruf, 4 huruf, ya kan? 5 huruf, 6 huruf, dan dia mengacu kepada dhamir apa? Hum, pastikan mabni dengan dhammah. Mabni dengan apa? Dhammah. Apa alasannya? Ya, idza tasalat bi wawil jamaah. Apabila dia bersambung dengan wawul jamaah. Nah, kemudian yang terakhir tanda mabninya apa? Fi'il madhi F1. Yaitu apa? Mabniun ala sukuni. Ya, mabni dengan apa? Dengan sukun. Nah, tolong dilihat di halaman yang ke
50 berapa? Naam, 51. Nah, di sana mabniun ala sukun ya, untuk memperingkas gitu ya kan, untuk memperingkas, yaitu apa? Ketika antum antunna mentasrif fi'il madhi dari mulai dhamir apa? Naam. Hunna sampai selesai, yaitu dhamir apa? Nahnu. Gitu ya. Jadi ketika saudaraku, saudariku mentasrif fi'il madhi, ya kan? Dari mulai dhamir apa? Hunna sampai dhamir apa? Nahnu, maka pastikan dia mabninya dengan apa? Sukun. Contoh misalnya ya, kata katabna, katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna, katabna. Perhatikan di situ. Bentuk harokat lam fi'ilnya semuanya apa? Sukun. Ya, maka mabniun alas sukun. Naam, sajadu. Untuk dhamir hunnanya bagaimana? Sajadna, sajadta, sajadtuma, sajadtum, sajatti, sajadtuma, sajadtunna, sajadtu, sajadna. Semua lam fi'ilnya berharokat apa? Sukun. Maka mabniun alas sukun. Kemudian apa? Qara'u, ketika dhamir apa? Hunna sampai nahnu. Bagaimana? Qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Semua lam fi'ilnya berharokat apa? Sukun. Maka dikatakan dia mabniun alas sukun, bentuk fi'il madhi. Ya, fahimu, dhamir hunna sampai nahnunya bagaimana? Ya, fahimna, fahimta, fahimtuma, fahimtum, fahimti, fahimtuma, fahimtunna, fahimtu, fahimna. Perhatikan, semua bentuk harokat lam fi'ilnya berharokat apa? Sukun. Maka dia dikatakan apa? Fi'il madhi mabniun ala sukun. Kapan? Kapan itu? Bila dia mengacu kepada dhamir hunna sampai apa? Nahnu, sampai akhir dari bentuk tasrif apa? Lughawi. Namun di sini ya diperinci oleh penyusun dengan apa? Ya, 3 penyebutan. Jadi mabni dengan sukun ini yang pertama idza tasalat bihi apa? Nunun niswah. Ya, apabila dia bersambung dengan apa? Nun niswah. Tapi ingat, nun niswah ada pada fi'il madhi ini tidak sama dengan nun niswah pada apa? Fi'il mudhari'. Kalau nun niswah pada fi'il mudhari' hanya apa? Hunna dan antunna. Sedangkan nun niswah di sini adalah apa? Naam, dhamir apa? Naam, ya, hunna. Dhamir apa? Hunna. Kemudian yang kedua, idza tasalat bihi ta'ul fa'il. Apabila dia bersambung dengan apa? Ta yang menunjukkan arti apa? Fa'il. Ini istilah saja. Ya, tapi untuk memudahkan ya cukup ini aja. Jadi fi'il madhi mabninya dengan apa? Sukun. Kapan? Bila mengacu kepada dhamir hunna sampai nahnu. Itu lebih simple. Tapi di sini diperinci oleh penyusun. Jadi fi'il madhi mabni dengan sukun apabila idza tasalat, apabila bersambung dengan ta'ul fa'il. Nah, ta'ul fa'il itu ada di dhamir apa saja? Ada di dhamir anta, fa'alat, fa'alta. Ada di dhamir antuma, fa'altuma, ada di dhamir antum, fa'altum, ada di dhamir anti, fa'alti, ada di dhamir apa? Ya, antuma, fa'altuma, ada di dhamir antunna, fa'altunna. Kemudian yang terakhir adalah apa? Ada di dhamir ana, fa'altu. Ya, itu semuanya ada dalam pembahasan ini. Ya, hanya penyebutan istilahnya aja. Kemudian yang terakhir, fi'il madhi itu mabni dengan sukun. Kapan? Idza tasalat bihi na al fa'ilin. Ya, na al fa'ilin, yaitu na yang menunjukkan arti apa? Fa'il jamak. Kami, kita, ya kan? Seperti apa kata fa'alna. Jadi intinya saudaraku dan saudariku biar
antum dan antunna tidak terbebani dengan istilah-istilah tadi, saya ingin memperingkas. Jadi fi'il madhi mabni dengan apa? Fathah bila mengacu kepada dhamir huwa, huma, hiya, huma. Fi'il madhi mabni dengan apa? Dhammah bila mengacu kepada dhamir hum. Fi'il madhi mabni dengan sukun bila mengacu kepada dhamir hunna sampai selesai, yaitu nahnu. Fi'il mudhari ya mabni dengan apa? Sukun bila mengacu kepada dhamir hunna ya juga antunna. Fi'il mudhari mabni dengan fathah apabila bersambung dengan nun taukid baik yang berat ataupun yang ringan secara langsung. Ini penting untuk antum dan antunna pahami bersama. Kemudian yang terakhir kita fokus ke fi'il mabni aja dulu di sini di pembahasan kali ini, bahwasanya fi'il mabni yang terakhir adalah apa? Fi'il amr. Ya, fi'lul amri. Ya, kata kerja apa? Perintah. Ya, fi'lul amri. Saya hapus dulu ya ini. Naam, sudah selesai. Jadi fi'il yang mabni yang terakhir setelah fi'il madhi, setelah fi'il apa tadi? Mudhari dengan dua ketentuan. Yang terakhir, fi'il mabni yang terakhir atau al-af'al al-mabniyah yang apa? Yang terakhir yaitu apa? Na'am, fi'lul amri. Oke, atau kita sebut dengan F3. Ya, kalau tadi fi'il madhi F1, fi'il mudhari F2, sekarang apa? Na'am, F3. Na'am. Fi'lul amr. Jadi fi'il amr ini, wahai saudaraku dan saudariku, masuk ke dalam pembahasan apa? Af'al al-mabniyah. Fi'il yang mabni. Dan perlu diketahui bahwa alamatu bina'i fi'il amr, tanda mabninya fi'il amr, di sana ada 4. Di sana ada berapa? Ada 4. Yang pertama nih, yaitu apa? Sukunun. Ya, sukunun. Kemudian yang kedua apa? Fathatun. Kemudian yang ketiga apa? Naam, hadfun nuni. Dan yang terakhir adalah apa? Hadful akhiri. Ya, hadful akhiri atau apa? Harful illah. Naam ya, harful illah. Inilah tanda dari tanda-tanda apa? Mabninya fi'il amr. Apa yang pertama tadi? Mabni dengan sukun. Yang kedua, mabni dengan fathah. Yang ketiga, mabni dengan apa? Hadfun nuni. Apa artinya hadfun nun? Membuang huruf nun. Hadfun nun artinya apa? Membuang huruf nun. Dan yang terakhir adalah apa? Hadful akhiri atau harful illah, yaitu membuang huruf penyakit yang ada pada akhirnya. Ya. Di situ disebutkan oleh penyusun sukun, hadfun nun, harful illah sama ya, kemudian fathah. Nah, tolong diperhatikan mabninya fi'il amr dengan sukun ini kapan? Ya kan? Disebutkan idza kana sahihul akhir. Ketika fi'il itu lam fi'ilnya terbebas dari apa? Huruf illat. Ya, huruf apa? Illat. Jadi ketika antum antunna mendapati kata apa? Uktub misalnya. Kata apa? Naam. Ya, uktub. Kata apa? Naam ya. Iqra. Naam ya. Iqra. Kata apa? Usjud. Ya kan? Usjud. Kata apa? Ifham misalnya ya. Ifham. Maka karena ya fi'il ini ya adalah fi'il amr. Uktub, tulislah. Iqra, bacalah. Usjud, sujudlah. Ifham, pahamilah. Karena dia tidak apa? Ya, bersambung dengan huruf illat. Maksudnya, akhirnya huruf yang terakhir itu bukan huruf illat, maka pastikan dia mabninya dengan apa? Sukun. Di mana itu? Perhatikan di sini. Ya, dengan sukun. Nah, ya kan? Begitu pula kata yang lainnya. Kemudian yang kedua, mabninya fi'il amr dengan sukun idza tasalat bihi nunun niswah.
Yaitu bila dia bersambung dengan apa? Ya, nun niswah. Yaitu nun yang menunjukkan apa? Ya, bilangan jamak dan jenis perempuan. Dhamir apa itu? Dhamir antunna. Ya kan? Jadi kalau misalnya ya antum antunna mentasrif fi'il amr, kemudian apa? Dia mengacu kepada dhamir anta dan dhamir apa tadi? Antunna, maka pastikan dia mabninya dengan apa? Sukun. Jadi kalau misalnya apa? Uktub, dhamir antunanya uktubna. Perhatikan lam fi'ilnya di sana sukun. Iqra, iqra'na. Usjud, usjudna. Ifham, ifhamna, maka dia mabni dengan sukun. Jadi mabni dengan sukun ini tolong dimengerti, yaitu apa? Dhamir anta pada F3 dan dhamir apa? Antunna. Apa? Antunna. Ingat baik-baik ini. Jadi mabninya fi'il amr dengan apa? Sukun. Kapan? Bila mengacu kepada dhamir anta dan dhamir apa? Antunna. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yaitu mabni dengan fathah. Ya kan? Mabni dengan apa? Fathah. Kapan mabni dengan fathah? Apabila bersambung dengan apa? Nun taukid. Nah, nih. Mubasyaratan. Secara apa? Secara langsung. Jadi kalau antum mendapati fi'il amr bersambung dengan nun taukid, nun pengeras, nun penegas, nun penguat arti, baik yang bertasydid ataupun yang sukun, pastikan dia mabninya dengan fathah. Uktub, iqra, usjud, ifham. Antum antunna sambungkan dengan ini, maka menjadi apa? Uktubanna, uktuban. Iqra'anna, iqra'an. Usjudanna, usjudan. Ifhamanna, ifhaman. Lam fiilnya nanti yang di sini berharokat apa tadi? Sukun. Lam fiilnya nanti ketika disambungkan dengan nun taukid akan berubah menjadi apa? Harokat fathah. Harokat apa? Fathah. Maka dikatakan dia mabninya dengan fathah. Kapan? Apabila fiil amr bersambung dengan nun taukid. Apa tadi? Uktubanna, uktuban. Iqra'anna, iqra'an. Usjudanna, usjudan. Ifhamanna, ifhaman. Mabninya dengan fathah karena lam fiilnya berubah menjadi harokat fathah. Kemudian apa? Yang ketiga, hadfun nun, membuang akhiran huruf nun. Di situ dijelaskan idza tasalat bihi aliful itsnain, bersambung dengan alif yang menunjukkan arti dua lis. Idza tasalat bihi wawul jamaah, apabila bersambung dengan wawu yang menunjukkan arti jama'. Idza tasalat bihi apa? Yaul mukhatabah, apabila bersambung dengan apa? Huruf ya yang menunjukkan arti kata ganti orang kedua. Ya. Ringkasnya, hadfun nun ini adalah bila antum antunna mendapati fi'il amr dan dia mengacu kepada dhamir antuma, antum, ya kan? Ini antuma baik laki-laki ataupun perempuan ya. Laki-laki ataupun perempuan, jadi antuma, antum, kemudian apa yang terakhir? Naam. Ya, anti. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi ketika saudaraku, saudariku, ya, mentasrif fi'il amr pada dhamir antuma, baik antuma mudzakkar ataupun antuma muannas, karena ini bentuknya sama. Usjuda, usjuda. Iqra'a, iqra'a. Ya kan? Uktuba, uktuba. Ifhama, ifhama. Ya. Jadi ketika antum antunna mendapati apa? Ya, fi'il amr mengacu kepada dhamir antuma baik mudzakkar ataupun muannas, pastikan tanda mabninya dengan membuang huruf nun. Yang kedua, ketika mengacu kepada dhamir antum, ya, misalnya apa? Uktubu, iqra'u, usjudu, ifhamu, maka mabninya dengan apa? Hadfun nun, membuang huruf nun. Yang terakhir, ketika fi'il amr mengacu kepada dhamir anti, misalnya apa? Uktubi, iqra'i, usjudi, ifhami, maka mabninya dengan apa? Hadfun nuni.
apa? Membuang akhiran huruf nun. Ya, ingat baik-baik. Hadfun nun ada di dhamir antuma mudzakkar muannas, antum, dan terakhir apa? Anti. Kemudian tanda yang terakhir mabninya fi'il amr adalah hadful akhir. Hadful apa? Akhir, yaitu membuang huruf apa? Illat, membuang huruf penyakit. Ingat, hadful akhir ini ada satu. Idza kana muqtalul akhir. Apabila teman-teman, ya, saudaraku-saudariku, mendapati fi'il amr, dan fi'il amr itu apa? Huruf lam fi'ilnya itu huruf illat. Ya, huruf lam fi'ilnya huruf illat. Perhatikan baik-baik. Ini saya hapus dulu. Seperti kata apa? Naam, ud'u. Ya kan? Ud'u. Kemudian apa? Misalnya kata naam, irmi. Irmi. Kemudian kata apa? Naam, yang lainnya misalnya ud'u, kemudian apa? Irmi, kemudian kata apa? Ya, naam. A'udzu, ya, dan seterusnya. Ya. Ud'u, irmi, ini asalnya, ya, asalnya adalah apa? Naam, tad'u. Ya, tad'u. Ya, bentuk F2. Irmi asalnya adalah apa? Irmi, apa? Tarmi. Punten. Ya, asalnya adalah apa? Tarmi. Ini bentuk F2. Dirubah menjadi apa? F3, hasilnya seperti itu. Yaitu apa? Dengan membuang dan mengganti huruf mudhara'ah dengan alif. Ya, membuang dan mengganti huruf mudhara'ah dengan alif. Ya, maka jadilah apa? Ud'u, irmi. Yang terakhir apa? Nah, di sini ada huruf illat nih, wawu. Ada huruf apa? Illat wawu. Ini dihilangkan, ya kan? Nah, maka jadilah dia ud'u. Asalnya apa tadi? Ud'u. Asalnya apa tadi? Irmi. Karena wawu dan ya itu adalah termasuk, ya, bentuk huruf apa? Penyakit. Maka harus dihadzafkan. Hadzful akhir atau hadzfu harfil illah. Membuang huruf apa? Penyakit. Ini, ya, tanda dari mabninya fi'il amr. Jadi saya ulang, fi'il amr mabninya dengan sukun. Kapan? Bila dia mengacu kepada dhamir anta dan dhamir apa? Antunna. Fi'il amr mabni dengan apa? Fathah. Kapan? Bila bersambung dengan nun taukid secara langsung. Fi'il amr mabni dengan hadfun nun bila mengacu kepada dhamir antuma, antuma, antum, dan anti. Yang terakhir, ya, fi'il amr mabni dengan apa? Membuang huruf illat, huruf penyakit, bila dia fi'il yang berpenyakit pada lam fi'ilnya. Maksudnya lam fi'ilnya di situ berupa huruf apa tadi? Huruf illat, ya, huruf apa? Penyakit. Semoga pelajaran ini khusus untuk af'al al-mabniyah, ya, bisa dipahami. Insyaallah af'al al-mu'rabah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahaminya, dan Allah menetapkan untuk apa yang kita usahakan ini menjadi amal ibadah yang diterima, bekal yang terbaik untuk kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.